Aku akan membereskan sedikit dulu. Dirga membanting pintu sampai tertutup dan segera bergegas kembali ke ruang kerja. Ayah, Randy ada di sini. Tolong sembunyi. Hendra bingung. Randy, kenapa dia ada di sini? Aku tidak tahu. Mungkin dia menemukan sesuatu. Dirga mematikan semua saklar di ruangan itu dan berkata, Ayah, jangan bersuara, atau dia akan menemukanmu. Dia lebih kuat dari tuan tua Sanjaya itu. Apakah dia benar-benar menakutkan? Tanya ayahnya. Ayah, kamu telah mempelajari keluarga Sanjaya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa dia? Aku menduga dia ada di sini karena dia mendengar sesuatu dari putri. Dirga tidak tahu mengapa dia takut pada Randy. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui tentang ayahnya. Tidak peduli di sisi mana Randy berada, mereka sama sekali bukan tandingannya. Mereka harus bermain aman. Ayah, aku akan keluar dulu, dan tolong kunci pintunya. Dirga menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian membukakan pintu untuk Randy. Dia tersenyum dan berkata, adik iparku, aku tidak menyangka Direktur Sandiga Group yang berkuasa akan datang dan mengunjungi tempat tinggalku yang sederhana. Aku benar-benar tersanjung. Randy menyesuaikan postur tubuhnya dan mengeluarkan suara halus tersenyum, lalu dia berkata, ayo pergi. Dirga bingung, apakah kamu tidak masuk untuk duduk sebentar? Tidak, aku lebih suka pergi ke kafe. Reaksi Dirga tadi sudah memberikan jawaban yang diinginkan Randy. Tujuannya datang ke sini sudah tercapai, jadi dia tidak perlu masuk ke rumahnya lagi. Dirga menghela napas lega saat mendengar perubahan rencana Randy. Dia berbalik untuk melihat ruang kerja sebelum dia mengikuti Randy keluar. Dirga menyukai kopi tetapi Randy tidak. Oleh karena itu mereka setuju untuk bertemu di kedai kopi yang menyajikan kopi dan teh yang enak. Tempat itu tampak mewah dan indah. Tidak banyak orang di sekitar tetapi mereka memesan sudut pribadi. Itu sangat tenang dan itu adalah tempat yang bagus untuk mengobrol. Dirga berkata, Randy, mengapa kamu memintaku datang ke sini? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Randy tanpa emosi, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Wajah Dirga penuh kebingungan. Kamu mengajakku kencan. Apa yang harus kukatakan padamu? Randy tersenyum tipis dan berkata, benarkah? Kamu bisa menjawabku setelah memikirkannya dengan benar. Dirga sedikit tidak yakin ketika dia melihat tatapan dingin Randy karena dia bahkan tidak bisa membaca wajahnya. Apakah Randy mencarinya hari ini karena dia tahu tentang ayahnya? Dirga berusaha keras membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh Randy. Sebagai psikiater terkenal, dia selalu bisa melihat melalui pikiran banyak orang. Namun dia tidak pernah bisa melihat melalui pikiran Randy. Randy memecah keheningan terlebih dahulu. Dia adalah ayah putri, dan juga ayah mertuaku. Dia adalah keluargaku. Aku juga ingin melindunginya. Dirga terus berpura-pura bodoh. Ren, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Randy menambahkan, dia telah berkeliaran selama bertahun-tahun, jadi dia pasti sangat menderita. Dia pasti telah menyebabkan beberapa masalah juga. Jika kamu ingin merawatnya, apakah kamu yakin dapat melindungi keselamatannya? Randy tidak bertele-tele. Dirga yakin Randy tahu bahwa ayahnya ada di rumahnya. Jika dia mengundang Randy ke dalam tanpa ragu-ragu, Randy mungkin tidak akan mengetahuinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkan saat Randy datang. Tidak heran jika Randy adalah pemimpin Sandiga Group. Dia jauh lebih jeli dan berhati-hati daripada orang lain. Dirga tahu bahwa Randy telah menemukan kebenaran, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakuinya. Jika dia terus menyembunyikannya, Randy tidak dapat menemukan bukti yang memberatkannya. Dia tahu Randy tidak bodoh. Dia adalah lawan yang tangguh. Setelah memutuskan untuk tidak mengakuinya,
Dirga merasa jauh lebih santai. Dia mengambil cangkirnya dan meminumnya perlahan. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Ren, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku ingin menemukan ayahmu, aku tidak punya cara lain untuk melakukannya. Aku tidak ingin orang lain menggunakan dia sebagai umpan untuk menyakiti putri." Randy bersandar di kursi dengan nyaman sambil menyilangkan kakinya, dan dia biasa mengetukkan ujung jarinya di atas meja. Hendra tidak terlalu berarti bagi Randy. Apakah dia hidup atau mati, dia tidak peduli sama sekali. Dia sekarang berusaha keras untuk menemukan Hendra dan tidak ingin dia terluka hanya karena putri. Dia tidak ingin melihat putri sedih lagi. Jika sesuatu terjadi pada Hendra dan putri mengetahuinya, Randy tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia selalu mengambil tindakan pencegahan ekstra ketika hal-hal yang melibatkan Putri Bramasta. "Ren, ayah kami telah meninggal selama lebih dari 20 tahun. Bukannya kamu tidak mengetahuinya?" Dirga mengerti maksud Randy. Randy bukan orang yang usil. Dia hanya khawatir karena orang ini berhubungan dengan Putri Bramasta. "Jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, aku tidak akan mempersulitmu. Jika kamu butuh bantuan, hubungi aku kapan saja." Setelah berbicara, Randy bangkit dan melangkah pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Randy berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. "Aku percaya kau memiliki nomorku," dia berkata dengan penuh teka-teki. Dirga mengangguk, lalu dia melihat Randy meninggalkan kedai kopi. Dirga tenggelam dalam pikirannya setelah Randy pergi. Dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi Randy untuk membantu ayahnya mendapatkan identitas baru dan mengaturnya operasi plastik di luar negeri untuknya. Tapi hati Hendra tidak tenang. Randy bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dirga tidak pernah bisa melihat menembus Randy, jadi dia tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa yakin untuk menyerahkan ayahnya kepada seseorang yang tidak pernah bisa dia lihat? Sungguh luar biasa baginya bahwa ayahnya, yang diduga telah meninggal selama lebih dari 20 tahun, muncul hidup-hidup. Ini mengejutkannya dan membuatnya khawatir pada saat yang sama. Dirga mengelus keningnya dan menghela napas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir terlalu banyak. Apapun yang terjadi, dia akan membantu ayahnya dengan identitas barunya dan melakukan operasi. Ketika Putri Bramasta sampai di rumah, dia melihat para pelayan di rumah sedang sibuk mengemasi barang-barang dan mengeluarkan beberapa kotak. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Priscilia dan putri kecil sedang bersenang-senang di ruang tamu. Keduanya bersenang-senang. Putri Bramasta akhirnya melihat senyum yang telah lama hilang di wajah putri kecil. "Bibi kecil, berikan aku uang." Tawa putri kecil terdengar seperti musik di telinga Putri Bramasta. Kedengarannya dia sangat bahagia saat ini. Priscilia menjawab, "Aku belum syuting akhir-akhir ini. Aku tidak punya uang. Ketika ayahmu kembali, kamu bisa meminta uang darinya." Putri kecil menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, "Aku tidak menginginkan uang ayah." Priscilia tidak mengerti. "Ayahmu punya banyak uang. Mengapa kau tidak ingin mengambil uangnya?" Putri kecil berkata dengan serius, "Uang ayah akan kugunakan ketika aku besar nanti." "Hei, kamu sayang uang, kamu sangat kecil tapi kamu sudah berpikir untuk membelanjakan uang ayahmu di masa depan." Priscilia mencubit wajah putri kecil dan memeluknya. "Aku bukan bayi yang memikirkan uang. Aku seorang putri kecil." Putri kecil cemberut mulut kecilnya dan membalas dengan lembut. "Kamu adalah bayi yang memikirkan uang," kata Priscilia. "Aku tidak." "Iya, tidak." Keduanya terdengar seperti mereka akan bertarung. Tak berdaya, Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan berjalan sambil tersenyum. "Bibi kecil mempermainkanmu. Kamu benar-benar harta keluarga kami." Ibu melihat ibunya,
putri kecil melemparkan dirinya ke pelukan ibunya dan bertingkah seperti anak kucing yang lucu. Putri Bramasta menangkap tubuh mungil putri kecil. Tapi dia tidak sekecil itu lagi. Ketika dia bergegas ke Putri Bramasta hampir tidak bisa. Putri Bramasta menyisir rambut kusut di dahi putri kecil dan berkata, "Putri kecil, kamu bersenang-senang dengan bibi kecil, bukan?" Putri kecil mengangguk dan berkata, "Bibi kecil bermain-main denganku. Dia tidak membayar." Putri Bramasta tersenyum dan berkata, "Jadi, bibi kecil kalah tetapi dia tidak membayar." Apakah dia mencoba menarik kembali kata-katanya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.